Mari kita mempersiapkan hati kita. Sepanjang beberapa bulan ini, tepatnya lebih kayak kemungkinan bisa dibilang suatu masalah yang terjadi dalam keluarga saya. Kalau boleh saya sharing, mungkin banyak juga yang kalian udah tahu juga, kayak orang tua saya sakit kan, kayak 3 bulan gitu udah sakit. Dan yang apa ya, oke, sorry. Bulan lalu, tepatnya bulan 2, papa saya juga sakit. Kakinya mulai sakit. Tapi yang membuat saya berkecil hati itu kayak, bukan berkecil hati ya, tapi kayak bayangkan memotong kuku kakinya dia nggak bisa. Jadi kayak minta tolong untuk dipotongkan kukunya, dipotong kakinya, minta tolong dipotong kuku. Jadi kayak dari mama saya sakit autoimun, terus papa saya juga kakinya mulai melemah. Kayak selama 3 bulan belakangan diserang banyak penyakit. Tapi satu yang pasti itu kayak hati ini merasa kayak wah, waktu berjalan dengan sangat cepat. Karena tahun lalu itu masih gak kelihatan, kayak masih sehat bugar gitu. Dan di situ kayak saya yang merasa masih 30 something, tapi merasa kayak wih, perbedaan dari umur ketika jalan 60 ke atas itu berlalu dengan cepat ya. Maksudnya kayak sebelumnya sehat, tiba-tiba dalam waktu 3 bulan belakangan kayak ada aja. Bayangkan kalau kalian memotong kuku, memotong kuku orang tua kalian gitu kan, wih. Tapi ya itulah suatu proses yang kayak mereminder lagi gitu loh ya. Selama masih diberi kesempatan, selama masih ada, kita masih memiliki orang tua, mari kita benar-benar kayak memberikan yang terbaik yang kita bisa. Dan melalui lagu ini juga kayak proses hidup kita ini kan, kita sering kali mungkin masalah yang kita alami berbeda, yang masalah yang David alami berbeda dengan kalian. Tapi kita benar-benar mau melekat, kita mau terhubung dengan Tuhan, sehingga pada saat kita ada masalah atau kesulitan sekalipun itu bukan hanya doa saja yang kita panjatkan ke Tuhan, tapi kita juga memiliki iman, di mana iman kita kepada Tuhan itu terkonek gitu loh. Jadi David encourage buat kita semua memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dalam setiap problem, masalah, ataupun bahkan ketika kita nggak ada masalah sekalipun, kita mau terkonek setiap hari dengan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati. Thank you Jesus God. Yuk. Ini suatu kerinduan kami. Terima kasih Yesus. Katakan kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal
pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami mau Tuhan dekat kepadamu, kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Mari kita semua bangkit berdiri menyembah Allah kita. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tak mau Tuhan kami sendiri tanpa-Mu Tuhan. Come on, let's just worship God. Ini hati kami katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Sekali lagi, come on, just worship God. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Kami katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terharu. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Katakan semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Come on, as I just worship God. Dan ku Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih lagi Tuhan dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami mau mengenalmu Tuhan. Mari kita sembah Allah kita. Sekali lagi kami katakan, kami ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. One more time, sekali kami katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Kami katakan, dari semua yang ku kenal. Tiada kasih Tuhan, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu
kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin, haleluya, haleluya. Sebagaimana pujian yang kami baru saja nyanyikan, sampaikan kepadamu Tuhan, tiada kasih yang mengasihi kami melebihi kasih-Mu Tuhan. Manusia punya keterbatasan di dalam mengasihi. Bahkan orang-orang yang terbaik di sekitar kami juga memiliki keterbatasan. Kadang-kadang kasih bisa berubah, tetapi kasih-Mu tidak pernah berubah atas setiap kami. Sekalipun kadang-kadang kami tidak setia, tetapi Engkau tetap setia Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau selalu menanti-nantikan kami. Ketika kami datang kepadamu, saya percaya, kami semua percaya Tuhan, bahwa pada waktu itulah sebenarnya kasih-Mu itu akan benar-benar dicurahkan atas setiap kami. Sehingga kami akan dimampukan untuk menghadapi semua tantangan, persoalan, bahkan kemustahilan. Bukan semata-mata karena Engkau sanggup melakukan mujizat, bukan itu. Karena kami percaya Engkau sanggup, tetapi karena kami yakin bahwa kasih-Mu akan menolong kami untuk melewati itu semua, dan pada akhirnya keserupaan dengan Kristus itu menjadi bagian dari hidup kami Tuhan. Itu sebabnya kami mau berdoa supaya Tuhan menolong agar Engkau memberikan terang kepada pikiran kami, untuk melalui firman-Mu kebenaran akan memerdekakan kami, memberikan kami kekuatan, kelepasan, dan penghiburan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Puji Tuhan, terima kasih buat tim worship yang sudah menolong kita bersama-sama untuk kita memfokuskan diri, menyembah Tuhan, dan mengingat semua kebaikan Tuhan. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Masih hidup? Tuhan. Ya, hawa-hawa libur sudah begitu kental dan begitu kuat, sehingga ya kita seperti kalau merasa tidak pergi kemana-mana, kayak kita bagian dari FOMO itu ya. Ya, tetapi saudara, apapun dan ya yang kita coba lakukan, nikmati ya. Karena menikmati itu bukan karena orang lain sudah menikmatinya, menikmati itu karena kita tahu tujuan dari apa yang kita lakukan. Nah, termasuk ketika hari ini kita beribadah bersama-sama, kita tahu tujuan kita adalah kita bersama-sama menyembah Dia dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya akan sampaikan satu renungan kepada kita semuanya yang diberi judul ketidakadilan bukan akhir dari segalanya. Ketidakadilan bukan akhir dari segalanya. Saudara-saudara, dalam seri bulan Maret ini kita berbicara tentang sebenarnya ada 5 basic wounds atau 5 luka dasar, mendasar dari luka-luka di dalam hati atau batin kita. Kalau sebelumnya kita belajar tentang luka pengkhianatan, ya. Yang lalu juga bicara tentang luka diabaikan, abandonment, ditinggalkan, tidak dianggap.
Dan minggu pertama kita juga belajar tentang luka oleh karena penolakan, rejection. Nah, saudara, ketidakadilan bukan akhir dari segalanya. Ini berhubungan dengan satu luka yang lain yang disebut sebagai luka karena injustice, karena ketidakadilan. Luka karena ketidakadilan itu muncul ketika seseorang merasa diperlakukan tidak adil atau mengalami perlakuan yang tidak seimbang dalam hidupnya. Dia merasa dibedakan, lainnya dapat 5, dia dapat 1 talenta. Ya, saudara-saudara, ya, kalau kisah tentang talenta, dia merasa sang Tuhan tidak memperlakukan dia adil. Konsep adil pikiran kita adalah kalau teman saya, saudara saya dikasih 5, saya juga harus dikasih 5 dong. Itu adil, ya. Tetapi betapa sering kita diperlakukan tidak seperti itu. Dan sering kali ketika ketidakadilan itu mulai dari lingkaran yang paling kita percaya. Lingkaran yang paling kita percaya itu di mana? Di keluarga. Ketika saudara dan saya mengalami seolah perlakuan tidak adil, misalnya dari orang tua, ya. Kadang-kadang kan kalau kita berapa bersaudara begitu, kalau anak pertama, kadang-kadang ada keluhan-keluhan, kok aku terus sih, gitu ya. Titi kau nggak pernah, gitu. Adiknya nggak pernah disuruh. Kalau ada apa-apa, siapa yang disalahin biasanya, saudara-saudara? Anak pertama. C, gitu ya. Ko, kenapa ini begini? Nah, saudara-saudara. Nah, walaupun kadang-kadang anak pertama itu sering kali mendapatkan beban lebih, tetapi untungnya karena anak pertama ini biasanya di dalam sebuah pernikahan itu anak yang dinanti-nantikan, makanya kadang-kadang anak pertama ini banyak fotonya, ya. Banyak hal-hal yang, ya, karena itu sepasang suami istri ini harap-harap cemas, H2C, kira-kira anak kita seperti apa ya. Jadi benar-benar momen by momen itu diikuti, saudara-saudara. Itu untungnya anak pertama. Tetapi begitu muncul anak yang kedua, nah saudara-saudara, berapa bersaudara? Kalau saudara-saudara kira-kira 3 bersaudara, nah ini yang biasanya anak kedua ini yang kemudian disebut mengalami sindrom anak tengah. Ya, kenapa saudara-saudara? Karena biasanya setelah euforia anak pertama lalu muncul anak kedua agak biasa-biasa aja. Ya. Tetapi saudara-saudara, begitu muncul anak yang terakhir, ketiga, nah itu saudara-saudara, itu seperti anak ketiga ini kan sudah terakhir, the last one. Setelah ini kita nggak punya anak lagi, maka anak ketiga ini kokonya sudah besar, cecenya sudah besar, lalu saudara anak ketiga akan mendapatkan perhatian lebih karena sudah punya pengalaman dengan anak pertama maupun anak kedua, sehingga anak terakhir itu sebabnya anak terakhir ini menjadi seperti anak yang benar-benar dilindungi, apalagi lahir di masa orang tuanya berusia lanjut. Biasanya anak tersebut akan benar-benar menjadi anak yang sangat diprotek begitu. Nah, saudara-saudara, di dalam keluarga pun sudah bisa berlaku perlakuan tidak adil. Berapa banyak di antara saudara-saudara yang merasa kadang-kadang kita ini dibedakan dengan saudara kita. Ya. Belum saudara, kadang-kadang masing-masing anak ini punya perbedaan-perbedaan bakat, talentanya, kebisaannya. Dan kadang-kadang bukan itu saja, tetapi harus kita akui, kadang-kadang kalau di antara saudara-saudara itu ada yang paling lemah, justru kemudian yang paling lemah ini akan mendapat perhatian lebih. Ya, apa-apa, keuangan, semua perhatian untuk yang paling lemah ini. Dan bagi kita mungkin yang merasa kita biasa-biasa, kita diminta membantu orang tua kita untuk mendukung saudara kita yang lemah. Jadi saudara, ketidakadilan sesuatu yang bisa muncul dan bahkan sering muncul di dalam lingkaran yang paling kita percaya, yaitu keluarga. Belum ketika melangkah keluar, kita ke sekolah, hal-hal ketidakadilan bisa terjadi, saudara-saudara. Dan seperti luka fisik, saudara, kalau kita kena luka fisik begitu ya, misalnya ada cowel gitu ya, kena
kesandung. Apa yang kita lakukan? Kita tutupi, bukan? Ya, kita tutupi, Endiplas lah, apa. Kalau jerawat pakai tutupan yang ada gambarnya, ya saudara. Nah, saudara, kita tutupi luka itu, kita cenderung menutupinya karena terlihat tidak nyaman. Orang melihatnya, kita pun juga dilihat nggak nyaman. Bahkan seringkali mungkin ditanya, "Lo kenapa itu kakinya? Lo kenapa?" Kita cenderung menutupinya, dan sebenarnya perilaku itu juga terjadi ketika kita terluka secara batin. Terluka secara batin. Kita menutupinya. Dan kadang-kadang sama seperti luka fisik, ketika ditutupi, apakah sudah sembuh? Belum. Itu belum sembuh, saudara. Dan ketika itu ditutupi belum sembuh. Kalau di dalam mental health atau kesehatan mental, tutup yang menutupi luka itu disebut mask atau topeng. Kita bertopeng, macam-macam topengnya, saudara. Macam-macam topengnya. Tetapi saya tidak akan membahas ini karena ini lebih berhubungan dengan kesehatan mental. Tetapi waktu saya renungkan, kira-kira saya punya topeng yang mana ya? Punya topeng yang mana? Dan saudara, kalau berhubungan dengan diperlakukan tidak adil, maka yang bisa menurut para ahli kejiwaan, salah satu topeng dari perlakuan yang tidak adil adalah karena kemarahan, karena ingin survive, kita ini tetap harus survive, maka kadang-kadang berubah menjadi, next slide sebenarnya ada di sana, yaitu akibatnya tumbuh dengan sikap kaku, perfeksionis, sulit menerima diri sendiri atau orang lain, menjadi kaku dengan aturan itu. Pernahkah saudara ketemu atau saudara mungkin saudara sendiri itu aturan itu seolah-olah diri saudara. Begitu aturan itu dirubah, saudara begitu marah dan tersinggung, seolah-olah diri saudara itu yang diremehkan. Dan saudara, pernahkah kita ketemu orang yang kayaknya ini gak bisa berubah, saudara? Kalau berubah benar-benar kita harus bisa menunjukkan perubahan ini alasannya apa, kenapa, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, saya pernah, karena saya di dalam proses kepemimpinan, saya pernah menjumpai orang-orang yang dikasih penjelasan, tetapi dia seperti kalau mau merubah apa yang kemudian disampaikan, diatur, itu seperti merubah dirinya. Dan dia merasa diperlakukan kembali tidak adil. Dan akibatnya, kalau dia berada di dalam kepemimpinan, pengambil keputusan, maka cenderung dia adalah seorang yang suka bekerja sendirian. Sulit bekerja dengan orang lain. Kenapa? Kalau dengan orang lain dia cepat capek. Orang kadang-kadang ingin begini, ingin begitu. Nah, saudara, itu adalah bentuk-bentuk topeng yang kemudian bisa menghasilkan seseorang yang memang punya bakat di sana, talenta di sana, yang pada akhirnya membentuk orang tersebut. Kembali saudara, saya mengajak kita, ada satu kisah tentang ketidakadilan di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1-20. Saya akan dengan cepat membacakan buat kita semuanya. Ini adalah sebuah kisah ketidakadilan yang terjadi kepada seorang wanita yang bernama Hana. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Zofim, dan pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tofu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri. Wow. Yang seorang bernama Hana, ini istri pertama. Dan yang lain bernama Penina, ini istri kedua. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Nah, ini alasannya kenapa Elkana punya istri lagi. Karena Hana tidak bisa punya anak. Saudara-saudara. Nah, orang itu dari tahun ke tahun, ini keluarga yang rohani loh, saudara-saudara.
pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana ia menjadi imam Tuhan, ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Jadi dapat bagian. Biasanya begini saudara-saudara, orang Israel itu kalau pergi ke bait suci, tapi ini kebetulan di Silo, ini bukan bait suci tetapi tempat sembahyang, maka mereka menaikkan sebuah korban namanya korban perjamuan. Perjamuan ini seolah-olah seluruh keluarga itu mengadakan perjamuan dengan Tuhan. Binatang korbannya itu kemudian dipotong-potong dan diberikan kepada setiap keluarga, seolah-olah kita itu seperti perjamuan kudus itu. Kita makan bersama dengan Tuhan, begitu. Nah, di sini dikatakan bahwa Elkana memberikan bagian-bagian untuk Penina dan anak-anaknya. Tetapi Hana karena tidak punya anak, maka dia hanya dapat satu bagian saja. Ayat 5, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Nah, apakah benar Tuhan menutup kandungan Hana? Ini sebenarnya perspektif dari penulis, bahwa seorang kalau tidak punya anak, maka pemikiran pada waktu itu Tuhanlah yang menutup kandungan dari orang tersebut. Tetapi bukan berarti Tuhan benar-benar menutup. Ini hanyalah ungkapan secara teologis dari penulis kitab Samuel ini, saudara-saudara. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Wow, kata-kata suami ini hebat ya saudara-saudara. Pak, belikan aku iPhone baru. Hah? iPhone baru? Bukankah aku ini lebih berharga dari 10 iPhone baru? Saudara-saudara, ini jawaban tetapi jawaban ini jawaban yang tidak menjawab persoalan, tidak menyentuh kebutuhan. Faktanya adalah Penina selalu menyakiti hati Hana. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadamu dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepadamu hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli imam itu mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Betapa dia sangat terluka dan menderita, sampai-sampai imam pun gak bisa membedakan antara orang berdoa sama mabuk, saudara-saudara. Wow. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi.
Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudaraku, ini adalah sebuah kisah tentang ketidakadilan. Ketidakadilan yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan ketidakadilan apa yang dialami oleh Hana. Dia sebagai seorang istri yang kemudian karena tidak bisa punya anak. Pada waktu itu seorang yang tidak bisa, seorang wanita atau keluarga yang tidak punya anak, itu yang di pinpoint, yang ditunjuk sebagai penyebab tidak punya anak itu siapa? Perempuan, saudara-saudara. Sehingga kemudian yang dilakukan oleh sang suami mengambil istri yang kedua. Dan ketika memang istri yang kedua punya anak-anak, saudara perhatikan, saya melihat begini, saudara-saudara, betapa masyarakat itu pada waktu itu menganggap bahwa kalau seorang wanita tidak punya anak, maka masyarakat melihat ya wajar saja suaminya boleh nikah lagi. Artinya begini, saudara-saudara, seolah-olah value, nilai dari seorang wanita itu benar-benar sempurna ketika dianggap punya anak. Apakah itu sebuah keadilan, saudara-saudara? Apakah itu kenapa? Itu tidak adil. Mengapa? Karena siapa yang bisa mengontrol seseorang punya anak atau tidak? Itu bukan seperti kalau kita di komputer tekan huruf A keluar A. Masyarakat memiliki stereotip, semacam penilaian-penilaian yang sebenarnya penilaian-penilaian itu oleh karena budaya. Dan seringkali budaya-budaya itu adalah budaya-budaya yang memaksakan sebuah kondisi yang pada akhirnya mengabaikan bahwa setiap orang itu punya kepribadian, punya pergumulan, punya persoalan yang berbeda-beda. Tetapi semua dianggap rata saja. Saudara-saudara, kita hidup di tengah-tengah ke dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Puji Tuhan kalau pada akhirnya ada kesetaraan antara pria dan wanita sehingga wanita bisa sekolah tinggi dan lain sebagainya. Tapi dulu tidak seperti itu. Tetapi walaupun seperti itu, saudara-saudara, ketika sudah ada kesetaraan gender, kita harus mengakui bahwa ketidakadilan itu ada di mana-mana. Orang memperlakukan kita karena bisa jadi karena ras. Apakah itu adil? Tidak. Apakah saudara bisa memilih dari ras mana saudara dilahirkan? Apakah malaikat pernah bertanya kepada saudara-saudara sebelum saudara ada di dalam janin, menjadi janin dari mama kita, malaikat tanya kepada kita, Gus, kamu mau lahir di mana? Amerika? Indonesia? Suku apa? Kamu mau pilih apa? Tidak kan? Saudara nggak pernah bisa memilih. Kalau saudara dan saya tidak pernah bisa memilih, jangan menganggap bahwa kita lebih tinggi dari orang lain karena itu keputusan yang di atas. Tetapi manusia berdosa menganggap ras-ras tertentu lebih tinggi. Karena apa? Bisa jadi karena faktor pada umumnya. Pada umumnya orang itu begini. Tetapi saudara, kita tahu bahwa sebenarnya itu ketidakadilan. Ketidakadilan itu terjadi ras, suku, agama. Ya. Orang diperlakukan oleh karena agamanya apa. Gender, jenis kelamin. Orang diperlakukan oleh karena dia pria atau wanita. Tetapi saudara-saudara, itulah dunia di mana saudara dan saya hidup. Sayangnya, sebagai anak Tuhan kadang-kadang kita pun ikut-ikutan juga berlaku tidak adil. Ya.
Kadang-kadang kita memperlakukan orang berdasarkan kategori-kategori. Nah, saudara-saudara, Hana diperlakukan tidak adil oleh masyarakat karena dia tidak punya anak. Oleh suaminya, walaupun suaminya mengatakan, bukankah aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki. Tetapi saudara-saudara, itu tidak bisa menjawab luka di dalam hati Hana, bahwa tetap dia dinilai sebagai wanita utuh atau tidak utuh karena punya anak atau tidak punya anak. Saudara-saudaraku, bagaimana? Bukan hanya itu saja, kalau kita perhatikan Hana pada akhirnya dia bukan hanya karena dia dinilai tidak punya anak saja, tetapi ketika dia masuk ke rumah Tuhan pun dia dinilai sebagai seorang yang mabuk. Saudara-saudaraku, kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakadilan. Kalau saudara-saudara punya anak, saudara-saudara harus siap, kadang-kadang anak-anak kita dibully oleh karena apa yang mungkin dia berbeda dengan yang lain. Saya ingat ketika salah satu anak saya dibully, ya. Wow. Saya ingat awal-awal masuk ke sebuah sekolah itu, saya sudah memberitahu mereka, Papa kasih kalian laptop, tapi laptop itu Windows, ya, Microsoft Windows, ya. Saya kasih mereka masing-masing satu laptop Lenovo. Sementara teman-teman yang lain apa laptopnya? Mac. Saya bilang, jangan takut. Saya sudah mulai bergaul dengan Parents Association, para orang tua. Sebenarnya para orang tua juga ngeluh, anak-anak mereka minta MacBook. Padahal orang tuanya ngapain? Alasannya supaya bisa transfer data dengan mudah dengan teman-temannya. Saudara-saudara, sebuah jaringan bisa memperlakukan seolah orang lain menjadi sesuatu yang tidak menjadi bagian dari orang tersebut. Tapi saya mengatakan, ingat, justru kalian tunjukkan bahwa apa yang kalian punya ini juga sama, bisa. Dan pada akhirnya saudara-saudara, karena kebetulan Excel bisa animasi dan kemudian ya, Kevin satu kelas itu hanya 5 orang, sangat private saudara-saudara. Tetapi karena 5 orang itu saya melihat anak saya yang kedua ini, ya, ketika mereka ada perselisihan di antara 5 orang, Kevin berhasil menjadi merekonsiliasi 2 kelompok ini, dan itu sebabnya kemudian saya mengatakan kepada dia, kamu kayaknya cocok masuk psikologi. Padahal awalnya dia pernah ikut lomba akuntansi, olimpiade akuntansi di UKP Tra, ya. Tetapi waktu saya melihat begini, saudara-saudara, bahwa tanpa sadar dunia itu memberikan ukuran-ukuran tertentu sehingga kemudian anak-anak, kalau saudara punya anak, seolah mereka ketika berbeda, mereka akan mengalami pembulian, mereka akan mengalami tekanan, dan pada akhirnya anak kita bisa-bisa kemudian akan berusaha menyesuaikan supaya dapat diterima. Padahal di dalam hatinya dia mengalami ketidakadilan, tetapi dia tidak berdaya. Bagaimana dengan kita? Bisa jadi kita juga pernah mengalami hal-hal yang sama, tetapi karena kita di dalam posisi yang lemah, maka kita kemudian seperti Hana, menangis kepada sang suami, berharap sang suami bisa memberikan solusi, mungkin menegur Penina. Tetapi di hadapan suami, Penina punya sesuatu yang lebih yang tidak dimiliki oleh Hana. Anak laki-laki, beberapa anak laki-laki. Saudara-saudaraku, di sini kita melihat ketidakadilan. Di dunia ketidakadilan menjadi kenormalan. Bukankah itu yang kita lihat? Ya. Kalau saudara dan saya ditipu cuma 2 juta. Apa polisi akan ngurus, saudara-saudara? Bukan itu saja. Berapa waktu yang lalu di Bandung itu ada yang ditipu 35 M,
35M atau berapa M ya, yang dia umurnya 35 tahun itu ya. Dan ketika dia mengurus selama 1 bulan, padahal dia benar-benar korban. Tapi apa yang terjadi? Karena itu uang bukan uangnya sendiri, tetapi uang dari beberapa teman yang lain. Saya yakin dia dapat tekanan-tekanan dari temannya. Sampai pada akhirnya apa yang terjadi? Dia kena serangan jantung. Masih muda, 35 tahun, saudara-saudara. Betapa dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Dan ketika dia meninggal dunia, orang hanya mengatakan, aduh kasihan dia. Bahkan Ibu Lili membaca komentar, di Indonesia ini ya, andai kata yang menipu 35M, lalu orang yang menjadi korban ini urus polisi, lalu kemudian 35M ini 34 dimakan 1M lalu dikasih sama yang dilaporin. Selesai bukan? Sehingga tidak mungkin tersentuh. Saudaraku, kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu seolah menjadi kenormalan. Saudara dan saya harus waspada, hati-hati. Bahwa itu bisa jadi kita menganggapnya normal karena itu berulang-ulang terjadi. Next slide. Desmond Tutu, seorang teolog dari Afrika Selatan mengatakan begini, jika Anda netral dalam situasi ketidakadilan, Anda telah memihak pihak yang menindas. Desmond Tutu seorang teolog yang pada zaman Nelson Mandela, dia juga bersuara vokal lantang menentang ketidakadilan apartheid. Di mana kulit putih yang begitu berkuasa sampai kemudian pada akhirnya semua kulit hitam merasakan penderitaan, penindasan yang luar biasa. Desmond Tutu mengatakan, Anda kalau bersikap netral di tengah-tengah ketidakadilan, maka Anda telah memilih pihak yang menindas. Saudara-saudara, harus diakui bahwa kita semua ingin aman dan selamat. Tapi pertanyaannya, apakah kita yakin bahwa kematian hanyalah soal perpindahan dari kehidupan dan bersama dengan Bapa? Apakah kita takut mati? Padahal kita bisa mengatakan jaminan di dalam Tuhan. Menurut saya, saudara-saudara, Desmond Tutu memang pada akhirnya meninggal dunia bukan oleh karena ditembak, tetapi orang percaya yang di Afrika Selatan yang membuat Nelson Mandela, yang pada akhirnya menjadi presiden di antara kulit hitam dan kulit putih. Dan ketika Nelson Mandela menjadi presiden, selama itu dia memberontak, tetapi pada akhirnya di apartheid ini kemudian diruntuhkan dan Nelson Mandela menjadi presiden. Nelson Mandela menegakkan Afrika Selatan sebagai negara yang memberikan kebebasan, kesetaraan antara kulit hitam dan kulit putih. Berapa waktu yang lalu saya ada konferensi di Belanda dan bertemu dengan perwakilan dari Afrika Selatan. Saya tanya bagaimana, ya. Kebetulan dua-duanya satu kulit putih, satu kulit hitam. Saya ngobrol, gimana sekarang Afrika Selatan? Sekarang kami berbeda dengan yang lalu. Memang ketika terakhir setelah Nelson Mandela tidak jadi presiden lagi, kulit hitam yang menjadi presiden, mungkin oleh karena satu dan lain hal negara itu mengalami penurunan. Ya, bisa jadi. Tetapi saudara-saudara, kembali bahwa dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Lalu bagaimana? Mari kita akan lihat, saudara-saudara. Next slide. Tuhanlah yang dapat menyembuhkan semua lukamu. Bagaimana saudara dan saya bisa berlaku, bertindak di tengah-tengah ketidakadilan kalau kita sendiri sedang terluka? Saudara dan saya melalui kisah Hana ini, Hana datang kepada Tuhan. Sebelum Hana datang kepada Tuhan secara khusus, Hana telah datang kepada Elkana ketika Hana sedih, tidak mau makan.
Sang suami Elkana juga, kebingungan juga. Dan Elkana mencoba menghibur Hana, tetapi penghiburan itu tidak menjawab kesusahannya. Betapa kita kadang-kadang berharap teman kita mengerti apa yang kita alami, dan kadang-kadang mereka memberikan motivasi, memberikan dorongan. Tetapi saudara dan saya tahu bahwa luka kita tidak disembuhkan oleh kata-kata motivasi itu. Ya. Itu hanyalah seperti luka yang kadang-kadang cuma ditiup-tiup aja. Jatuh lalu ditiup-tiup. Ya saat itu seperti hilang rasa sakit. Tetapi apakah sembuh? Tidak, saudara-saudara. Elkana justru saya melihat dari perspektif yang agak negatif dengan Elkana ini ya saudara-saudara. Elkana justru mengangkat dirinya, atau ini merupakan ungkapan halus, saya coba melihat, karena dia mengatakan bahwa bukankah aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki. Kira-kira kalau saudara-saudara punya pasangan komentarnya seperti itu, kira-kira menurut saudara dia sedang ngomong apa? Di balik kalimatnya dia ngomong apa saudara-saudara? Kalau sisi negatif, kalau negatif thinking, saya sih melihatnya begini. Mending kamu gak kuceraikan, aku masih jadi suamimu. Menurut saya itu bisa terjadi. Kenapa? Karena Hana ini sudah menangis bukan 1-2 kali. Bisa jadi tiap tahun ketika pergi ke Silo, luka itu terkorek lagi. Karena seolah di hadapan Tuhan, Penina seperti melirik Hana, aku diberkati, kamu belum punya anak. Sehingga tiap kali pada waktu ada di perjamuan, Hana tidak mau makan perjamuan. Karena luka itu dikorek lagi, luka itu dikorek lagi, saudara-saudaraku. Bisa jadi perkataan Elkana ini adalah perkataan kejengkelan, bisa jadi. Bukankah aku ini lebih bernilai daripada 10 laki-laki? Sudah cukup, jangan nangis-nangis, jangan gak mau makan. Kamu pikir dong, mending kamu ini saya tetap nikahi kamu. Nah, itu kan bisa begitu, skenario begitu. Kenapa? Karena itu bertiap tahun seperti itu. Saudara coba, pernahkah saudara ketemu dengan orang yang seperti lagunya tetap sama? Diulang-ulang. Aku ini begini, aku ini begini, aku begini. Udah, ayo kita berdoa. Oke, puji Tuhan. Terima kasih ya, didoakan. Lalu kemudian saudara-saudara, setelah itu begitu lagi. Kira-kira apa yang terjadi saudara-saudara? Jengkel kan? Jengkel. Sudah. Ya. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita berharap orang-orang yang kita harapkan untuk menghibur, menjadi solusi. Tapi oleh karena keterbatasan mereka, bisa jadi, saudara-saudara, ini menarik karena saya belajar tentang mental health ini. Bisa jadi Elkana juga merasa diperlakukan tidak adil. Tidak adil oleh siapa? Tidak adil oleh Hana. Kenapa kamu gak punya anak untuk saya? Padahal saya mencintai kamu. Saya berharap ada anak kita. Kamu my first love. Kamu cinta pertama saya loh. Tetapi kenapa kamu tidak bisa punya anak? Loh saudara-saudara, ini loh. Ya. Di tengah-tengah dunia yang tidak adil ini, kita berpikir dari perspektif kita bahwa kita ini diperlakukan tidak adil. Tapi tahukah saudara, bisa jadi orang tua atau orang lain yang memperlakukan kita tidak adil, dia juga sedang merasa diperlakukan tidak adil. Elkana bisa saja, bukankah aku sudah memperhatikan kamu? Aku sudah memberi semuanya, kenapa kamu masih marah, masih ngambek, kamu nangis, kamu gak mau makan? Tahu gak, I do love you. Woi. Seolah juga Elkana ngomong, sebenarnya aku merasa kamu juga gak adil. Semua telah aku berikan, cinta telah diberikan, tetapi kenapa kamu tetap begitu saja? Tetap marah, tetap ngambek.
Halo para pria-pria, pernahkah saudara merasa begitu? Saudara-saudara, kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan hanya Tuhan yang mengerti luka kita. Dan itu dilakukan oleh Hana. Nah, kita langsung lihat doa dari Hana ini, saudara-saudara. Karena di dalam doa Hana ini terkandung satu teologi yang luar biasa, doa dari Hana ini. Yang pertama, ya next slide. Doa Hana ini dia, slide yang pertama tadi. Next. Nah ini dia, oke. Tuhan, sebab Tuhan di dalam Yesaya 30 ayat 18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Tuhan Allah yang adil. C.S. Lewis mengatakan Tuhan tidak menjanjikan kehidupan yang bebas dari penderitaan, tetapi Dia berjanji untuk bersama kita dalam setiap penderitaan itu. Dia adalah tempat kita mengadu ketika ketidakadilan menimpa kita. 1 Samuel pasal 1 ayat 11 ini doa seorang yang merasa diperlakukan tidak adil, yang datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, gak minta banyak, hanya seorang, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepadanya. Saya sebenarnya juga menemukan ketidakadilan dari doa Hana ini. Apakah benar Hana punya hak sepenuhnya untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan tanpa tanya anaknya dulu? Ya itu saudara-saudara. Kadang-kadang kita korban orang tua. Tapi itulah dunia yang penuh dengan ketidakadilan, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara perhatikan di sini doa Hana ini. Doa Hana yang pertama, dia mengakui dan menerima Tuhan sebagai penguasa semesta alam. Penting sekali saudara-saudara untuk melihat di tengah-tengah ketidakadilan yang terjadi di mana-mana, Tuhan adalah Allah semesta alam. Mengakui Tuhan kita sebagai Tuhan atas semesta alam itu berarti apa? Berarti mempercayai bahwa Tuhan sanggup membawa kebaikan melalui apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tetap pegang kendali. Kebaikan tertinggi yang Tuhan miliki tetap bisa diberikan kepada saudara dan saya karena Tuhan adalah Allah semesta alam. Dia menguasai segala sesuatu. Saudara dan saya tidak harus mengerti segala sesuatu untuk bisa memahami bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Kenapa? Sebab otak kita terbatas untuk bisa mengerti. Otak kita terbatas untuk bisa memahami. Tetapi percayalah, Hana mempercayai bahwa Engkau adalah Tuhan semesta alam. Saudara, saya tumbuh dari seorang keluarga sebagai anak pertama yang tumbuh sakit-sakitan ya. Nah, ini terjadi ketidakadilan juga melalui kamera ini. Dan saya pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan membuat saya lahir di tengah keluarga saya? Keluarga hamba Tuhan yang pada waktu itu serba terbatas. Mengapa saya waktu kecil sering sakit? Saya sering sakit step. Mengapa saya dilahirkan sebagai seorang dengan ras yang berbeda? Biasanya nih akan terasa ketika seseorang mulai jatuh cinta. Kenapa? Kenapa tidak seperti teman saya yang saya bisa dekati dengan mudah, seorang cewek misalnya begitu ya, saudara-saudara. Saya dulu mengapa? Pada waktu saya mulai naksir Ibu Lili, saya juga bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa saya dilahirkan dengan ras yang berbeda dengan orang yang saya sukai? Pada waktu itu saya merasa Tuhan tidak adil. Mengapa?
Mungkin saudara punya mengapa. Mengapa saya begini, mengapa saya begitu. Apapun mengapa yang Anda dan saudara miliki, kalau saudara memandang Tuhan Allah semesta alam, Tuhan tetap punya rencana yang terindah buat saudara dan saya. Mengakui dan menerima kedaulatan Tuhan. Ada hal yang saudara dan saya tidak pernah bisa ubah. Saudara dan saya belajar menerimanya. Karena mengakui Tuhan atas semesta alam, itu berhubungan dengan penerimaan kita tentang apa yang kita tidak pernah bisa ubah. Saya tidak pernah bisa mengubah, saya dilahirkan dari keluarga apa. Saya tidak pernah bisa mengubah warna kulit saya seperti apa. Saudara-saudara, kalau saudara mengganti hal-hal fisik di dalam diri kita, di dalam mental heart, sebenarnya kita sedang mengenakan layer by layer mask, topeng. Yang memang lama-lama topeng itu menjadi seperti kita. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, saudara dan saya perlu belajar bahwa Tuhan adalah Allah semesta alam yang bisa memakai burung pipit untuk mengingatkan anak-anak Tuhan bahwa Tuhan itu menyediakan makanan buat burung pipit. Tuhan memelihara burung pipit. Saudara dan saya, itu sebabnya percaya kepada Tuhan semesta alam menolong saudara dan saya. Meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan bisa membuat pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Ketika itu diulang, diingat, diceritakan kembali, saudara mensyukuri karena melaluinya saudara belajar bahwa Tuhan mampu membuatnya menjadi kebaikan buat saudara dan saya. Yang kedua, doa yang kedua, Hana kemudian mengatakan, apakah jika engkau memperhatikan penderitaan sengsaraku. Yang kedua, Hana berbicara tentang mengakui, menerima luka-luka yang dia alami. Bukan hanya secara pemikiran bahwa Tuhan ada berdaulat di atas alam semesta ini. Tetapi Tuhan juga peduli dengan luka-luka kita. Sengsara. Hana mengatakan, jika engkau memperhatikan sengsaraku, rasa sakitku. Saudaraku, Tuhan tahu rasa sakit kita, sengsara kita. Saya ingat sebuah perlakuan pada waktu itu, saya ingat ya. Saya harap saudara-saudara dewasa, ini tidak bermaksud apa-apa, tetapi itu pengalaman yang saya alami. Satu kali di belakang ada yang membicarakan, saya waktu itu berkunjung ke tempatnya Ibu Lili pertama kali. Dan kebetulan ini keluarga relatif ya, family. Kebetulan mereka mau keluar, mungkin kayak mau beli es krim atau apa. Begitu saya sampai di pintu gerbang, lalu kemudian Ibu Lili ada juga di mobil itu. Lalu saudaranya, udah ikut aja. Saya sebenarnya nggak mau ikut saudara. Karena saya, bagaimana ini saudara? Saya tahu, I'm not accepted. Saya tidak diterima. Ya konyol juga, kenapa kalau kamu tahu tidak diterima, kenapa kamu kunjungi rumahnya? Itu kan saudara. Tapi itulah cinta. Banyak kekonyolan yang terjadi, bukan ya? Tapi waktu saya masuk di mobil itu, saya duduk di bagian depan, mereka semua di belakang. Dulu waktu saya dekati Ibu Lili ini, saya dikit belajar bahasa Mandarin saudara-saudara. Karena kebetulan saya melayani di sebuah gereja. Dan orang tua dari jemaat itu dari Cungkok sana saudara-saudara. Jadi bacaannya itu koran Mandarin. Jadi waktu saya lihat itu engkong, saya bilang, Kong punya buku pelajaran bahasa Mandarin. Oh punya Pak, punya. Boleh pinjam Kong? Saudara saya pinjam saudara-saudara. Saya belajar. Tuh surat cinta pertama saya itu ada tulisan Mandarinnya saudara-saudara. Ni hao ma, wo ai ni ai wo, gitu ya saudara. Karena saya mau impress dia, ya laki-laki kan bisa begitu ya, untuk membuat dia terkesan. Itu surat cinta saya membatik, bukan menulis, tapi membatik saudara.
Tapi lucu jawaban Ibu Lili. Ini tulisan apa? Saya nggak ngerti maksudnya. Wah ya nggak apa-apa. Tapi sudah saya ingat. Sehingga saya mulai mempelajari budaya. Di belakang itu saudara-saudara, saya di depan itu. Nih familinya tanya kepada Ibu Lili. Dia ini ren atau cungkok ren? Dipikir saya nggak ngerti kata-kata itu, saudara. Saya rasanya itu mau buka jendela lompat dari mobil itu sementara berjalan, saudara. Waduh, hati ini seperti hancur langsung. Tuhan, kenapa hari ini saya datang, sore ini datang ke rumah? Aduh, itu saudara-saudara, itu di dalam sepanjang perjalanan, saudara-saudara, saya seperti nggak bisa tertawa, gak bisa. Aduh, itu sebuah siksaan yang luar biasa. Tapi saya laki-laki harus tunjukkan bahwa saya tegar. Dan saudara-saudara, setelah beli es krim belanja, balik lagi ke rumah. Lalu saya sampaikan, Tante, bolehkah saya ajak Lili keluar sebentar jalan-jalan, dibeli Dunkin Donut, saudara. Oh ya, gak apa-apa. Saudara-saudara, saya keluar, ngobrol sebentar, lalu saya bilang, udah cepet pulang. Saya waktu antar pulang, Ibu Lili nangis. Saudara. Di pintu gerbang itu Lili nangis. Saya gak bisa pulang. Udah, jangan, saya tadi minta izin. Aku pasti dimarahi, aku pasti diceramai, aku pasti ditanya macam-macam. Ibu Lili nangis. Waduh, saya bilang gak bisa. Saya tadi minta baik-baik untuk keluar. Saya harus antarkan kamu utuh, enggak kekurangan suatu apapun. Saudara, waktu saya ketok pintu, saya itu seperti ketika dibukakan. Wah, apalagi Ibu Lili sebelumnya nangis gitu ya. Bukakan lalu masuk. Saya bilang, Tante, ini saya antar Lili. Oh ya. Biasa normal-normal aja, tapi saya tahu ya saudara. Saya langsung waktu itu saya tinggal di Lawang, saya langsung pulang, nggak pamit banyak-banyak dengan Ibu Lili waktu itu. Saya langsung keluar dari pintu gerbang. Harusnya setelah itu saya naik angkot. Saya nggak naik angkot, saudara. Saya jalan kaki dari Malang, tidak sampai ke Lawang, saudara. Nggak kuat ya. Tapi saya jalan kaki, saya hanya melihat ada bulan itu kayak semua ini jadi hidup, saudara. Kayak bulan tuh nonton saya gini ya. Saya nangis, saya bilang Tuhan. Sejak itu saya tetapkan puasa setiap hari Selasa, saudara-saudara, saya puasa. Saya bilang, saya nggak tahu masa depan hubungan ini bagaimana. Tapi itulah yang terjadi, saudara. Itu bisa terjadi kepada siapa saja. Ketidakadilan itu bisa terjadi. Tetapi saudara-saudara, Tuhan tahu sengsara penderitaan kita. Saya ingin tutup saja supaya saudara jangan bertanya-tanya. Kami sekarang punya hubungan yang sangat baik. Orang yang tadinya cari-carikan jodoh untuk Ibu Lili ini ya saudara-saudara, karena setelah peristiwa itu cungkoren atau iniren, Ibu Lili, emang gak ada yang lain? Laki-laki yang lain? Saya bilang, yaudah, saya gak punya hak apa-apa. Saya bilang, doa puasa, biarlah semua terjadi. Nah saudara-saudara, tapi puji Tuhan ya, kami sekarang punya hubungan yang indah. Saya percaya Tuhan mengerti sengsara kita. Mungkin bukan bagian yang sama seperti saya. Mungkin saudara bagian yang berbeda. Tetapi Tuhan mengerti luka kita masing-masing. Saudara datang kepada Dia. Manusia sangat terbatas. Orang berharap kita berharap orang membela kita. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengundang pemain musik maju ke depan. Di dalam doanya Hana juga berkata, jangan melupakan hambamu. Itu artinya apa, saudara-saudara? Itu artinya Tuhan mampu memakai saudara tetap menjadi hambanya. Sehingga apapun yang saudara hadapi dan alami, itu bisa untuk kemuliaan Tuhan.
Kalau saudara menempatkan diri sebagai hamba Tuhan, situasi kondisi ketidakadilan ataupun luka-luka karena perlakuan yang tidak adil kepada kita, saudara bisa lihat bahwa kalau saya hamba Tuhan, maka Tuhan bisa memakai saya asal saya taat, asal saya bersedia untuk Tuhan pakai di tengah-tengah ketidakadilan itu. Yang menentukan adalah respon kita. Apa respon kita terhadap perlakuan-perlakuan tidak adil itu? Kalau respon kita dipenuhi oleh kemarahan, respon kita ingin menunjukkan bahwa saya lebih benar, saudara-saudara, itu bisa akan melelahkan. Tapi datang kepada Tuhan dan izinkan Tuhan berbicara kepada saudara apa yang Tuhan mau supaya saudara dan saya lakukan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengasihi. Ketika hidupku telah disakiti, ajarku memberi hati mengasihi. Ampunilah kami, tak mampu mengampuni yang bersalah pada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ampunilah kami, tak mampu mengampuni yang bersalah pada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Sekali lagi, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Bapa di surga, Engkau yang mengenal setiap kami lebih daripada siapapun, bahkan lebih dari pasangan kami, lebih dari orang tua kami, lebih dari orang-orang terdekat kami. Engkau mengerti, Engkau mengenal. Kami mau berdoa apabila ada di antara kami yang mengalami luka-luka karena perlakuan tidak adil, karena penghakiman, penilaian yang tidak adil, oleh sesuatu yang kami tidak bisa memilihnya. Tuhan, Kau tolong kami. Engkau adalah Tuhan Allah semesta alam. Engkau berkuasa, Engkau mau sanggup turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami juga berdoa, ya Tuhan, ajar kami untuk mengampuni orang-orang yang mungkin bagi kami mereka telah berlaku tidak adil. Kami belajar mengasihi mereka, mengampuni mereka. Biarlah kasih Tuhan melawat kami, sehingga kami melihat dengan belas kasihan. Sehingga itu bukan sebuah lingkaran setan yang seolah-olah itu terus-menerus terjadi. Kemarahan akan menghasilkan kemarahan dan menghasilkan pemberontakan. Di dalam nama Yesus kami memutuskan lingkaran itu dengan melepaskan pengampunan, mengasihi, mendoakan mereka. Terima kasih Tuhan,
sebagaimana Engkau Bapa yang telah mengasihi kami. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Berikan kami kemenangan Tuhan. Seperti Hana berkemenangan, sehingga Hana justru ketika dia mendapat anak, dia mengatakan aku mau memberikan itu kepada Engkau. Oh, Hana tidak egois. Hana tidak mementingkan dirinya sendiri untuk mendapatkan pembelaan seumur hidupnya dengan memiliki anak laki-laki. Tetapi Hana membalas dengan menyerahkan itu kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami jemaat-Mu SAF ini. Apapun yang kami hadapi, biarlah kami berkemenangan mempraktekkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya persilakan Kli sampaikan. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Agus buat firman yang luar biasa. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Namun sebenarnya kita mulai dulu dengan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah Kau sampaikan kepada kami melalui Pak Agus ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami dapat dapat mendapatkan rema dan message dan juga melakukannya ya Tuhan, firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pak Agus di dalam kehidupan kami setiap harinya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk apa yang telah Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa diberikan melalui via transfer ke rekening gereja atau melalui kantong persembahan yang akan diedarkan oleh Asyir. Sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat di 1 Korintus 10 ayat 13. Setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia. Tetapi Allah setia pada janjinya. Ia tidak akan membiarkan saudara dicobai lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Oke. Nah, saya pertama-tama welcome bagi semua yang hadir atau semua yang mungkin baru pertama kali hadir setelah sekian lama. Juga welcome buat semua teman-teman yang sudah setia. Thank you for your coming. Dan saya juga ingin mengundang kalau teman-teman yang baru, mungkin yang baru join secara online atau yang baru pertama kali hadir tapi mungkin belum berjemaah di gereja manapun, kami keluarga SAF sangat me-welcome kalian untuk bertumbuh bersama di tempat kami beribadah. Nah, lalu kami juga ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia memberikan perpuluhan dan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kami sangat sekali lagi kami segenap keluarga besar SAF House of Restoration mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan lalu untuk beberapa pengumuman minggu depan, nah karena minggu depan ini libur, jadi beberapa kegiatan akan diliburkan. Tapi untuk hari Selasa tetap ada doa keliling. Jadi saya ingin mengajak teman-teman di hari Selasa nanti kita akan ada doa keliling. Doa keliling itu apa sih? Jadi nanti kita akan bersama-sama berkumpul di tempat ini. Lalu atau nanti coba janjian, tapi mostly berkumpul di tempat ini. Lalu kita akan berkeliling ke beberapa tempat untuk mendoakan tempat-tempat tersebut. Nah, oke. Jadi untuk hari Selasa bagi teman-teman yang tergerak untuk join di doa keliling ini bisa join di hari Selasa 25 Maret jam 7. Nah, lalu untuk KTB di hari Kamis dan di hari Sabtu akan diliburkan sehubungan dengan libur nasional. Oke, sekian Bu. Oh ya, sama untuk beberapa kegiatan memang diliburkan, tapi untuk ibadah minggu tetap ada ya. Kalau ibadah minggu tidak mungkin libur. Jadi sekali lagi mau ngingetin kalau ibadah kita diadakan setiap hari Minggu jam 10 dan tidak pernah libur. Ya meskipun beberapa kegiatan ibadah kegiatan gereja diliburkan, tapi untuk ibadah Minggu tetap ada jam 10 di tempat ini setiap hari Minggu dan disertai dengan ibadah Sunday School. Oke, sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus. Terima kasih Kli. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita. Dan sebelumnya ternyata saya mendapatkan informasi bahwa disediakan makan. Mari kita fellowship dulu sebelum saudara-saudara mungkin ada yang berlibur dalam masa liburan Idul Fitri.
Sudah ada yang berlibur, sudah ada yang entah sekarang di mana ya, sudah. Gak tahu, Rio masih mau berlibur lagi. Bagi saudara-saudara yang merencanakan liburan, Tuhan tolong agar liburan saudara-saudara menjadi liburan yang menyenangkan ya. Karena kalau berlibur lalu sakit ini, sakit itu, aduh ya. Tapi bagi saudara-saudara yang tetap di Surabaya, nikmati ya, nikmati kebersamaan itu ya. Dan ibadah tetap dibuka pada hari Minggu, kami tidak kemana-mana ya. Mari kita bersyukur bersama mengakhiri ibadah kita. Dan jangan lupa nanti fellowship bersama. Terima kasih buat makanan yang telah disediakan dari keluarga Olive ya dan Stefan. Terima kasih ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri bersama ibadah kita. Haleluya. Kita akan berdoa buat pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita semua di SAF ini. Kiranya Tuhan memakai gereja kita menjadi bertumbuh berkembang. Renovasi masih terus berjalan di lantai 6 ya. Dan kita berdoa untuk Paskah. Bulan depan sudah Paskah. Kiranya Tuhan menolong apa yang kita rencanakan. Biarlah Tuhan memberkati dan menjadikannya berhasil. Demikian juga pekerjaan saudara-saudara. Tuhan memberikan keberhasilan dan terutama saudara dipakai Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi hambanya yang setia. Dan mari saya minta tolong untuk Marisa bisa berdoa mengakhiri ibadah kita ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, terima kasih ya Tuhan atas ibadah-Mu hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami pulang Tuhan gak dengan tangan kosong, tapi terberkati ya Tuhan oleh firman yang telah Kau tanamkan dalam setiap kami ya Bapa. Tuhan, kami juga mau mendoakan Tuhan untuk setiap pelayanan kami Tuhan di SAF ini Tuhan. Kiranya pelayanan kami ini dapat membuahkan hasil Tuhan, dapat menjangkau banyak jiwa di luar sana Tuhan yang mungkin belum percaya akan Engkau, belum tahu Tuhan mau kemana. Kiranya Tuhan Kau yang berikan Tuhan setiap kami hati untuk melayani mereka dan menjangkau mereka supaya menjadi jemaat-Mu Tuhan yang setia, menjadi jemaat-Mu yang benar. Bapak, kami juga mau berdoa buat acara Paskah kami bulan depan Tuhan. Kiranya Tuhan melalui acara ini nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu Tuhan benar-benar kami maknai, kami hidupi Tuhan. Biarlah ya Bapak, kami juga menjadi pelayan-pelayan dan jemaat-Mu yang setia. Bapak, kami juga mau berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang ada di SAF ini. Kau yang memberkati setiap kami Tuhan, setiap pekerjaan kami, setiap mungkin masalah kami Tuhan, Kau yang tolong, dan setiap sakit penyakit Tuhan Kau yang sembuhkan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, kami juga ingin menyerahkan padamu Tuhan anak-anak kami sekolah minggu. Biarlah mereka menjadi jemaat penerus Tuhan, generasi penerus kami Tuhan. Dan selalu Tuhan Kau yang sertai dan berkati setiap orang tua Tuhan di tempat ini menjadi orang tua yang baik bagi mereka. Bapak, terima kasih, kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu saja. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah anak-anakmu, bahkan diberkatilah apa yang engkau sedang rencanakan. Diberkatilah ketika engkau keluar, engkau atau masuk di kota, dimanapun saja engkau berada. Diberkatilah, biarlah perlindungan Tuhan itu melingkupi engkau. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya menjadi pelaku firman setia sampai akhir. Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Jadikan aku
jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday dan kita fellowship bersama.